Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita teruskan dari kita kemarin masih berkaitan dengan isim mu'tal akhir, yaitu isim maksur dan juga isim manqus, wasam mu'talan dan seterusnya. Maksudnya adalah sami, namakanlah isim-isim yang akhirnya alif seperti kata al-Mustafa, wa makana akhiruhu ya'an, dan juga isim-isim yang akhirnya ya. Contohnya adalah kata al-murtaqi. Al-murtaqi dari kata irtaqa, yartaqi, di antara maknanya adalah orang yang naik. Hala kaunihi minal asma'i, ketika kata irtaqa ini berkeadaan sebagai isim, yaitu pada contoh tadi al-murtaqi dia isim fa'il dari kata irtaqa, la minal af'al, bukan dalam keadaan sebagai fi'il. Mu'talan, namakanlah sebagai isim mu'tal. Fal awalu, maka yang pertama, wa huwa ma akhiruhu alifun, yaitu isim yang akhirnya alif. Al-i'rabu jami'uha kuddira ala akhirih, i'rab padanya semuanya ditakdirkan, yaitu pada huruf terakhirnya. Wa huwa an-naw' alladhi qad fusira, yaitu jenis isim yang dikusira. Ai, maksudnya adalah summiya maksuran, isim maksur dinamakan isim maksur. Maksur berasal dari kata qasr. Qasr maknanya adalah habs, menahan. Wa innama summiya bidzalik, hanyalah dia dinamakan dengan nama tersebut, li'annahu qubisa wa muni'a min zuhuril harakati, karena dia ditahan dan dicegah dari nampaknya harokat akhir. Maka qasar di sini bukan artinya kurang, tapi qasar artinya adalah habs. Wal alifi kudiro wa kusiro, huruf alif yang terletak di akhir kata kudiro dan kata kusiro pada Alfiyah Ibnu Malik, alifnya di sini adalah lil itlaqi, alif itlaq. Adapun kata wasani, aslinya adalah asani, ada ya di akhirnya. Bihadfil ya, namun di sini ya-nya dihapus lughatan, karena faktor secara bahasa. Ya, karena faktor untuk nazam, kesesuaian bunyi nazam, la lil wasmi, bukan karena memang wazannya demikian. Ya, bukan karena memang wazannya demikian. Kemudian manqusun, sumiya bidzalika, dinamakan isim manqus li adami dhuhuri kulil harakatil i'rabiyati ala akhirih, karena tidak nampaknya semua harokat i'rab pada huruf terakhirnya. Wa nasbuhu dhuhar, nasabnya dhuhar, harakatnya nampak. Wa raf'uhu yun wa kadza aidan yujar kama taqaddam, begitu pula adapun rafa dan majrurnya maka dia ditakdirkan atau diniatkan atau dimuqaddarahkan kama taqaddama, sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Maka tabayyana bidzalik, maka jelaslah dengan hal tersebut, anal i'raba at-taqdiriyah, maka i'rab takdiri yakunu fil maksur wal manqus, berlaku pada isim maksur dan isim manqus. Wa baqiya naw'un salisun minal asma, dan tersisalah jenis yang ketiga dari isim yang berlaku i'rab takdiri, yaitu al-mudhafu liya'il mutakallim, kasus kata atau isim yang diidhofahkan pada ya mutakallim. Fa tuqaddaru fihi harakatul i'rabi jami'uha, maka harokat i'rab itu dimuqaddarahkan semuanya, kal maksuri, sebagaimana keadaannya pada isim maksur. Lakin akan tetapi alasan kudirat fil maksur, pada isim maksur harokatnya itu dimuqaddarahkan likaunil harfil akhiri minhu la yakbalu al harokah,
Karena huruf terakhir dari isim maksur yaitu alif, itu alif lazimah, layak balu al-harokata, dia tidak bisa menerima harokat. Wa amal mudhafu lil ya'i, adapun untuk kasus isim yang diidhofahkan pada ya mutakallim, alasannya kenapa dia dimuqaddarahkan harokatnya, li ajlil munasabah, karena faktor kesesuaian. Karena ya mutakallim tastad'i, harus kan untuk mendorong inkisar maqablaha, kasrahnya huruf yang terletak sebelumnya. Fasugila al-mahallu bihadihil kasrah, sehingga keadaannya ini menjadi disibukkan dengan adanya kasrah. Falam tahdar harokat i'rab, sehingga tidak nampaklah harokat i'rab. Contohnya engkau katakan hadza kitabi, ini adalah kitabku. Maka pada kata kitabi di sini dia marfu', yang berkedudukan sebagai khobar, dan tanda marfu'nya adalah dengan dhammah muqaddarah pada huruf ba-nya pada kata kitab. Ma min dhuhuriha istighalul mahal. Faktor yang mencegah nampaknya dhammah tersebut adalah karena ada istighal mahal sebutnya, kedudukan di sini antara huruf harokat dhammah dengan harokat kasrah yang ini sesuai dengan ya mutakallim. Contoh yang lain, ihtaramtu abi, saya menghormati bapakku. Maka kata abi di sini dia mansub, berkedudukan sebagai maf'ul bih, tanda mansubnya dengan fathah muqaddarah. Kemudian salamtu ala ummi, saya mengucapkan salam kepada ibuku. Maka pada kata ummi di sini dia majrur, namun majrurnya dengan kasrah muqaddarah. Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwasanya pada kasus misal salam tu ala ummi di sini majrur tandanya dengan kasrah dhahirah. Maka ada dua pendapat berkaitan tentang mudhaf kepada ya mutakallim ketika dia majrur, apakah dia nanti majrurnya dengan kasrah muqaddarah ataukah majrurnya dengan kasrah dhahirah. Baik, demikian pembahasan kita tentang isim maksur dan isim manqus. Kita beralih pada fi'il mu'tal, yaitu fi'il mudhari mu'tal akhir. Baca bait ke-49 hingga 51. Wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'talan urif. Ayu fi'lin, fi'il manapun atau fi'il apapun yang akhirnya adalah alif atau waw atau ya, fa mu'talan urif, maka urif dia dikenal mu'talan sebagai fi'il mu'tal, itu fi'il mudhari mu'tal akhir. Fal alifu inwi fihi ghairul jazmi. Adapun fi'il yaitu fi'il mudhari yang berakhiran alif, inwi fihi, maka takdirkanlah, ya, niatkanlah padanya semua harokat i'rab ghairul jazmi, kecuali ketika keadaan jazm. Wa abdi nasba ma kayada'u yarmi, dan abdi nampakkanlah harokat i'rab nasba ketika kondisi mansub, maka untuk kata-kata yang semisal kata yada'u dan kata yarmi, itu fi'il mudhari mu'tal akhir tapi mu'talnya dengan ya dan waw. Wa raf'a fihima inwi, adapun ketika keadaan rafa fihima pada kedua kata tadi yaitu yada'u dan yarmi inwi, maka niatkanlah, maksudnya adalah dimuqaddarahkan. Wahdif jazima thalathahunna, dan hapuslah huruf terakhir jaziman ketika dalam keadaan jazam, thalathahunna ketiga contoh tadi atau ketiga kata tadi, ketiga jenis fi'il tadi, yaitu fi'il mudhari mu'tal akhir dengan alif waw ataupun ya. Takdi hukman laziman, sehingga takdi engkau bisa memutuskan hukman hukum, yaitu hukum i'rabiyah, laziman dengan hukum yang benar. Dzakara Ibnu Malik menyebutkan huna di sini
al-mu'talla minal af'al, fi'il yang mu'tal. Wa huwa al-babu as-sabi'u, yaitu bab yang ketujuh, mimma yu'rabu bin niyabati, untuk kata-kata yang di-i'rab dengan i'rab niyabah, yaitu i'rab penggantian. Maksudnya adalah harusnya dia marfu dengan dhamma, tapi ternyata dia marfu dengan nun misalkan. Maka di sini bab niyabah. Wal mu'talu minal af'al huwa, fi'il yang mu'tal adalah maka fi akhirihi wawun qablaha dhammatun, fi'il yang akhirnya huruf waw namun sebelumnya harokatnya dhammah. Kayak yad'u, contohnya adalah pada kata yad'u, akhirannya waw, sebelumnya ain dan ainnya harokatnya dhammah. Au ya'un qablaha kasratun, atau akhirannya ya, sebelumnya harokatnya kasrah. Contohnya adalah kata yarmi. Au alifun qablaha fathatun, atau akhirannya alif, sebelumnya fathah. Contohnya adalah yas'a. Wal murad al-fi'lul mudhari'u, dan yang dimaksudkan di sini, fi'il mu'tal yang dimaksudkan di sini adalah khusus pada al-fi'lu al-mudhari'u, pada fi'il mudhari', yang kita namakan dengan fi'il mudhari' mu'tal akhir. Di anal kalama fil mu'rabi, karena pembicaraannya di sini masih berkaitan tentang mu'rab. Ya, maka di sini bukan fi'il mu'tal secara umum, tapi lebih spesifik, yaitu fi'il mudhari' mu'tal akhir. Meskipun di sini oleh Ibnu Malik tidak dijelaskan gamblang bahwa yang dimaksudkan beliau adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir, tapi dari siyak, dari konteks, maka bisa kita tangkap bahwasanya yang beliau maksudkan adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir. Wa kaifiyatu i'rabihi mayali, adapun tata cara mengi'rabnya adalah sebagaimana berikut ini. Al-awwal, yang pertama adalah al-mu'tallu bil alif, fi'il mudhari' yang mu'tal dengan akhiran alif. Yurfa'u bi dhammatin muqaddaratin 'alal alifi, maka dia dirafa dengan tanda dhammah muqaddarah yang terletak pada huruf alifnya. Mana amin zuhuriha at-ta'adzuru, faktor yang menghalangi dhammah untuk nampak pada alifnya tersebut adalah at-ta'adzuru, adanya udzur, yaitu karena alif tidak bisa menerima harokat. Contohnya dalam kalimat al-muttaqi yakhsha rabbahu, al-muttaqi orang yang bertakwa, yakhsha dia takut rabbahu kepada Rabbnya. Maka pada kata yakhsha dia adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir, dan di sini dia marfu karena tidak ada alat penasab ataupun alat penjazam, adapun tanda marfu'nya dengan dhammah muqaddarah. Ingat konsep marfu, mansub dan majzum pada fi'il adalah adakah alat penasab atau penjazam atau tidak. Kalau tidak ada penasab penjazam ya marfu, kalau ada penasab ya mansub, kalau ada penjazam ya majzum. Itu konsepnya. Tidak ada lagi konsep subjek, predikat, kemudian objek, tidak ada lagi. Qala ta'ala, contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama." Hanya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya, yaitu para ulama. Maka kata yakhsha di sini pun sama, di sini fi'il mudhari', i'rabnya marfu, dan marfunya dengan tanda dhammah muqaddarah. Wa yunsabu bi fathatin muqaddaratin, dan dia dinasab dengan harokat fathah muqaddarah. Contohnya adalah dalam kalimat lan yardha al-aqilu bil ihanati. Ini dicetakkan saya bil ihanati. Tidak akan pernah al-aqilu orang yang berakal yardha, dia ridha bil ihanah dengan penghinaan. Di sini kata yardha di sini fi'il mudhari', dan di sini dia mansub karena didahului oleh alat penasab lan, dan tanda mansubnya dengan fathah muqaddarah. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunta tarju an yulqa ilaika al-kitabu illa rahmatan min rabbik." Maka di sini yang jadi pusat perhatian kita adalah kata yulqa.
Kata yulqa di sini fi'il mudhari mansub karena didahului oleh alat nasab, tanda nasabnya adalah dengan fathah muqaddarah. Wa yujzamu bihadfi harfil illati. Adapun ketika jazm, dia dijazm dengan menghapus huruf ilahnya. Wa huwal alifu, yaitu huruf alifnya. Wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha. Adapun huruf fathah, harokat fathah yang terletak sebelum alif yang dibuang tadi, dalilun 'alaiha, sebagai penunjuk bahwasanya ada alif setelahnya sebenarnya, tapi alifnya dihapus. Contohnya adalah al-asi lam yakhsha rabbah. Al-asi, orang yang bermaksiat kepada Allah, lam tidaklah yakhsha, dia takut rabbahu, kepada Rabbnya. Maka pada kata yakhsha di sini dia fi'il mudhari, i'rabnya majzum, majzumnya dengan tanda hadfu harfil illah atau hadful akhir, menghapus huruf illah atau menghapus huruf terakhir karena adanya alat penjazam lam. Contoh yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala, waqtaghi fima atakallah ad-daral akhirah. Hendaklah engkau harapkan terhadap apa yang Allah berikan kepadamu, yaitu kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, namun jangan sampai engkau lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Maka di sini latansa di sini, maka dia fi'il mudhari, atau lebih tepatnya adalah fi'il nahi. Fi'il mudhari mansub, majzum karena adanya la nahiyah, dan di sini majzumnya dengan menghapus huruf terakhir. Yang kedua adalah al-mu'tal bi wawi, fi'il mudhari yang mu'tal namun mu'talnya dengan akhiran waw. Maka yurfa'u bi dhammatin muqaddaratin 'alal wawi, maka dia dirafa dengan tanda dhammah muqaddarah yang harusnya terletak pada huruf wawnya. Mana min dhuhuriha asiqalu, faktor yang menghalangi dari nampaknya dhammah tersebut adalah asiqalu, karena beratnya pengucapan. Ya aslinya adalah yad'u, cuman karena berat di lidah orang Arab, bukan tidak bisa tapi karena berat, maka di sini ditakhfif, diringankan sehingga harokat dhammahnya disembunyikan. Contoh dalam kalimat al-muwahhidu la yad'u illallah. Al-muwahhidu, seorang yang muwahhid, seorang muwahhid, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, la tidaklah yad'u, akan berdoa, illallah, kecuali kepada Allah. Di sini dibaca yad'u, dia fi'il mudhari marfu. Nah, fi'il mudhari marfu, marfunya dengan dhammah muqaddarah. Lainnya di sini lainnya la nafi biasa, bukan la nahi. Tetapi la nafi biasa, sehingga dia tidak berefek apapun pada fi'il mudhari setelahnya. Maka yad'u di sini tetap marfu dengan akhiran dhammah muqaddarah. Kemudian illallah, lafaz Allah di sini dia terkatakan sebagai maf'ul bih. Ya, dia kasus mustasna, istisna yang ketiga, berarti dia maf'ul bih. Lafaz Allah di sini mansub sebagai maf'ul bih. Allah Ta'ala, contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat. Yaitu pada kata tablu, kata tablu di sini dia fi'il mudhari marfu, tanda marfu'nya dengan dhammah muqaddarah. Wa yunsabu bi fathatin dhahiratin 'alal wawi li khiffatiha. Dan dia dinasab dengan tanda fathah dhahirah, fathah yang nampak. Yang fathahnya ini terletak 'alal wawi, di atas huruf wawnya. Kenapa kok bisa nampak fathahnya? Li khiffatiha, karena ringannya harokat fathah untuk diucapkan oleh orang Arab. Maka mungkin sebagaimana antum ketahui, ada tingkatan ringan dan berat dalam harokat. Secara umum maka harokat yang paling berat itu adalah dhammah, kemudian kasrah, kemudian fathah. Maka kurang lebih yang paling ringan itu adalah fathah. Dan ini ketika harokat ini terletak di akhir kata. Jadi kadang-kadang beda-beda juga. Kalau harokatnya ini terletak di awal kata, di huruf yang mengawali kata, maka secara umum yang paling ringan itu adalah kasrah.
paling ringan adalah kasroh. Itu kalau hurufnya itu terletak di awal kata, maka yang paling ringan kasroh. Kemudian fathah, kemudian dhammah. Tapi kalau ini terletak di huruf terakhir kata, hurufnya itu terletak di akhir kata, maka harokat yang paling ringan itu secara umum adalah fathah, kemudian kasrah, kemudian dhammah. Maka dhammah ini yang paling berat untuk diucapkan. Ya, maka fathahnya di sini bisa nampak li khifatiha karena ringannya dia untuk diucapkan. Contohnya adalah dalam kalimat lan yasmu ahadun illa bi adabihi. Lan tidak akan ya semua menjadi luhur ahadun seseorang illa bi adabihi kecuali dengan adabnya. Lan yasmu ahadun illa bi adabihi, tidak akan menjadi luhur seseorang kecuali dengan adabnya. Maka yasmu di sini fi'il mudhari mansub, tanda mansubnya dengan fathah dhahirah. Yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, lan nad'u min dunihi ilaha. Tidaklah kami akan pernah berdoa kepada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pada kata nad'u ya fi'il mudhari, dan di sini dia mansub karena adanya alat penasab lan, dan di sini tanda mansubnya dengan fathah dhahirah. Wa yujzamu bi hadfi harfil illati wa huwal wawu, dan dia dijazam dengan tanda menghapus huruf ilahnya yaitu huruf wawunya. Wa dhammatu qablaha dalilun 'alaiha, adapun harakat dhammah yang terletak sebelumnya itu sebelum waw yang dihapus tadi dalilun 'alaiha sebagai tanda bahwasanya sebenarnya ada waw, cuma wawnya dihapus. Contohnya dalam kalimat la tad'u 'ala auladika. La tad'u 'ala, ada da'a ila, da'ali, dan da'a ala. Kalau da'ali itu artinya mendoakan kebaikan, sedangkan da'a ala artinya adalah mendoakan kejelekan. La janganlah tad'u ala, engkau doakan kejelekan kepada auladika, anak-anakmu. Maka di sini kata tad'u dia adalah fi'il mudhari, dan di sini dia majzum karena didahului oleh la nahiyah, dan di sini majzumnya dengan tanda hadfu harfil illah, menghapus huruf illahnya yaitu huruf wawnya. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala falyad'u nadiyah. Ada falyad'u nadiyah. Nah, di sini ada lamnya lam amr. Lam amr sehingga dia menjazamkan kata yad'u, dan di sini kata yad'u jazamnya dengan menghapus huruf illah. Fi'il mudhari yang mu'tal dengan akhiran waw. Kemudian asalis yang ketiga, al-mu'tallu bil ya'i, fi'il mudhari yang mu'tal akhir dengan ya. Yurfa'u bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya'i, maka dia dirafa dengan tanda dhammah muqaddarah yang harusnya dhammahnya ini terletak pada huruf ya-nya. Mana amin zuhuriha as-siqalu, faktor siqalah yang menghalangi dhammah tersebut untuk nampak ya beratnya pengucapan. Contohnya dalam kalimat anta turabbi auladaka 'alal fadilati, engkau mendidik anak-anakmu 'alal fadilati, untuk berakhlak dengan akhlak mulia. Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuhyi wa yumit, dialah zat yang menghidupkan dan mematikan. Maka yuhyi di sini dia fi'il mudhari mu'tal akhir dengan akhiran ya, dan di sini marfu karena tidak ada penasab, tidak ada penjazam, dan di sini marfu'nya dengan tanda dhammah muqaddarah. Wa yunsabu bi fathatin dhahiratin 'alal ya'i li khiffatiha, dan dia dinasab dengan tanda fathah dhahirah, fathah yang nampak. Kenapa fathahnya kok bisa muncul, sedangkan ketika rafa ini dhammahnya dimuqaddarahkan? Li khiffatiha, karena ringannya fathah untuk diucapkan. Contohnya adalah lan tu'til faqira syai'an illa ujirta 'alaihi, tidaklah engkau memberi orang yang membutuhkan sesuatu kecuali engkau diberi balasan atas hal tersebut. Maka pada kata tu'tiya, maka dia adalah fi'il mudhari
dan di sini mansub karena ada alat penasablan dan tanda nasabnya dengan fathah dhahirah. Contoh yang lain firman Allah Subhanahu wa taala, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Wahai Musa alaihi salam, silahkan pilih apakah engkau yang lempar dulu tongkatmu ataukah kami yang akan melempar tali-tali kami sehingga jadi ular. Maka di sini pada tulqiyah di sini dia fi'il mudhari mansub karena ada alat penasaban, dan di sini mansubnya dengan tanda fathah dhahirah. Wa yujzamu bi hadfi harfil illati wa huwal ya'u, dan dia dijazam dengan menghapus huruf ilahnya yaitu wa ya, wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Harokat kasrah yang terletak sebelumnya yaitu sebelum ya yang dihapus tadi dalilun 'alaiha sebagai tanda bahwasanya ada ya yang dihapus. Contohnya dalam kalimat la tu'dhi jaraka, janganlah tu'dhi engkau sakiti, engkau ganggu jaraka tetanggamu. Maka kata tu'dhi di sini adalah fi'il mudhari majzum karena ada la nahiyah, tanda majzumnya dengan hadfu harfil illah, menghapus huruf ilahnya yaitu huruf ya. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Wa man yabtaghi, pada kata yabtaghi di sini dia adalah fi'il mudhari dan di sini majzum karena ada man alat penjazam dua fiil, maka dia majzumnya dengan hadfu harfil illah, menghapus huruf ilahnya yaitu huruf ya. Berarti ada yuqbala di sini dimansub dengan fathah dhahirah. Ada makna qaulihi, maka ini adalah makna perkataan beliau yaitu Ibnu Malik, wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif ila akhirih. Maksudnya adalah yu'rafu al-fi'lu al-mu'tallu, fi'il mu'tal dikenal yakunu akhiruhu alifan, dengan akhirnya alif, awan awyaan, atau akhirnya waw atau akhirnya ya. Wa tuqaddaru al-harakatu kulluha alal alifi ghairal jazmi, maka harakat i'rab semuanya itu dimuqaddarahkan alal alifi, yaitu harakat yang terletak pada huruf alifnya, ghairal jazmi, kecuali jazam. Ketika jazam maka huruf ilahnya yaitu alif dihapus. Wa abdi, jadi kata abda yubdi artinya menampakkan. Wa abdi, dan nampakkanlah, maksudnya adalah azhir, nampakkanlah an-nasba, harakat tanda nasab, fima akhiruhu wawun, untuk kata-kata atau fi'il mu'tal yang akhirnya waw, contohnya yad'u, atau fi'il mu'tal yang akhirannya ya, contohnya adalah kata yanmi. Wa qaddirir raf'a fihima, qaddir, dan muqaddar, takdirkanlah, sembunyikanlah ar-raf'a fihima, ya, ketika dalam keadaan rafa, ya takdirkanlah harakat i'rab ketika keadaan rafa fihima, pada kedua jenis fi'il tadi, yaitu fi'il mudhari yang mu'tal dengan waw dan yang mu'tal dengan ya. Wahdhifil huruf as-salasata fi halati dukhulil jazimi 'alal af'ali. Dan hapuslah huruf as-salasa, huruf ilah yang tiga tadi, huruf alif, waw ataupun ya, fi halati dukhulil jazimi 'alal af'al, ketika masuk alat penjazam pada fiil-fiil tersebut. Yang ini di sini adalah pembahasan tentang tanda i'rab pada fi'il mudhari mu'tal akhir. Maka untuk fi'il mudhari yang mu'tal dengan alif, maka dia rafa dengan dhammah muqaddarah, nasabnya dengan fathah muqaddarah, kemudian jazmnya dengan hadfu harfil illah. Kemudian yang mu'tal dengan waw, ini rafa dengan dhammah muqaddarah, nasab dengan fathah dhahirah, kemudian jazmnya dengan hadfu harfi illah. Adapun yang mu'tal dengan ya, maka rafa dengan dhammah muqaddarah, nasab dengan fathah dhahirah, jazm dengan hadfu harfi illah. Maka itu adalah inti dari bahasan yang kita sampaikan. Namun ada catatan kaki di nomor 1.
Qad yuhdhafu harful illati bi ghairi jazimin. Terkadang ada huruf illah yang dihapus bi ghairi jazim, tanpa adanya alat penjazam. Jadi ada fi'il mudhari' mu'tal akhir yang dia huruf ilahnya dihapus meskipun tidak ada alat penjazamnya. Tapi kasusnya adalah kadang-kadang. Kenapa kok bisa terjadi demikian? Liqasdi takhfif. Boleh jadi karena dalam rangka takhfif, meringankan pengucapan. Au ri'ayatil fawasil, atau karena memperhatikan bahwasanya itu adalah akhir dari sebuah kalimat. Ya, memperhatikan fawasil, ya pemisah-pemisah. Maksudnya kurang lebih karena menimbang itu adalah akhir dari kalimat, ya nggak masalah juga kalau huruf ilahnya dihapus. Wa ghairi dzalik, ataupun alasan-alasan yang lain. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idzni. Yauma, pada hari ketika, yauma ya'ti, hari pada suatu hari yang datang, la takallamu nafsun, tidaklah satu jiwa dia bisa berkata-kata illa bi'idzni, kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pada kata ya'ti, di sini dia fi'il mudhari', tidak ada alat penjazam, namun di sini huruf ilahnya dihapus. Aslinya ya'ti. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya di sini dia huruf ilahnya dihapus meskipun dia marfu karena alasan takhfif, untuk meringankan pengucapan. Meskipun ada alasan-alasan ataupun pendapat-pendapat yang lain, tapi sebagaimana yang disampaikan oleh Penasarah di sini, di antara alasannya adalah litakhfif, untuk meringankan pengucapan. Kemudian perhatikan pada takallamu. Takallamu di sini dia fi'il mudhari. Aslinya adalah tatakallamu. Aslinya adalah tatakallamu. Jadi wazan tafa'ala yatafa'alu. Takallama yatakallamu. Aslinya tatakallamu. Hanya saja di sini satunya dihapus. Alasannya pun sama, karena litakfif, untuk meringankan atau memudahkan pengucapan. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika ma kunna nabagh. Itulah yang kita cari. Pada kata nabaghi. Pada kata nabaghi, maka di sini ini tidak ada alat penjazam, tapi di sini huruf ilahnya dihapus, itu ya-nya. Aslinya nabaghi. Nah, di antara alasan kenapa di sini dihapus huruf ilahnya karena dari ayat fawasil. Karena ini dianggap akhir dari sebuah kalimat, maka tidak masalah jika huruf ilahnya dihapus. Juga contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal laili idza yasar, pada kata yasri. Aslinya yasri. Namun di sini ya-nya dihapus. Silakan bisa lihat lebih lanjut di I'rabul Quran tulisan Al-Akbari. Ya, ala kulli hal, untuk kasus yang semisal ini adalah kasus parsial, sehingga butuh pembahasan lebih lanjut, terutama pembahasan tentang tadi I'rabul Quran dan juga alasan ulama berkaitan tentang masalah ini, alasannya apa saja. Ala kulli hal, di sini kaidah asalnya sebagaimana disampaikan oleh pensyarah. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu an-nakiratu wal ma'rifatu, nakirah dan ma'rifah. Ibnu Malik mengatakan, nakiratun qabilu al-mu'assira aw waqi'un mawqi'a ma qad dzukira. Isim nakirah adalah isim yang bisa menerima al, yang mana alnya ini mu'assira, bisa berefek, yaitu bisa berefek menjadi ma'rifatnya nakirah tersebut. Atau waqi'un, dia adalah sebuah isim yang waqi' mauqi'a maqad dzukira, yang bisa menggantikan isim
qad dzukira yang telah disebutkan tadi. Maksudnya adalah atau isim yang dia menggantikan isim yang bisa dilekati alif lam. Wa ghairuhu ma'rifatun. Adapun selain nakirah adalah isim ma'rifah. Lawan dari nakirah adalah isim ma'rifah. Contohnya adalah hum, kemudian di, kemudian inda, kemudian ibni, kemudian al-ghulam, dan juga al-ladhi. Ya, hum contoh untuk dhamir, kemudian di contoh untuk isim isyarah, kemudian inda contoh untuk alam, kemudian ibni contoh mudhaf ke dhamir atau mudhaf ke ma'rifah, kemudian al-ghulam contoh yang ada alif lam ahdiyahnya, kemudian alladhi contoh untuk isim mausul. Kalau Syarih hafizahullah ta'ala, Syarah mengatakan al-ismu kismani, isim ditinjau dari kespesifikannya ada dua macam. Yang pertama adalah nakiratun, isim nakroh. Dia adalah isim yang menunjukkan atas satu hal, akan tetapi ghair muayyan, belum spesifik kepenunjukannya. Contohnya adalah ja'a talibun, telah datang seorang siswa. Maka siswanya di sini belum spesifik, ciri-cirinya belum spesifik. Qadima dhaifun, seorang tamu telah tiba. Dhaifun di sini dia isim nakirah, menunjukkan sesuatu hal atau orang tamu, namun tidak spesifik. Dan nakirah ini pun tidak dalam satu level. Ya, nakirah ini tidak dalam satu level. Ada nakirah yang dia betul-betul nakirah, tidak sama sekali tidak spesifik, bendanya tidak spesifik siapanya. Tapi ada juga nakirah yang mengalami takhsis, mengalami pengerucutan makna. Contohnya adalah ketika isim nakirah diberikan na'at, rajulun salihun, seorang laki-laki yang soleh, meskipun belum spesifik laki-lakinya yang mana, tapi dia telah mengalami taksis, pengerucutan makna. Sehingga sifat nakirah pada kata itu pun bertingkat-tingkat. Kalau secara umum nakirahnya betul-betul nakirah tanpa ada indikator yang menjadikan dia mengerucut, maka dia nakirahnya nakirah yang nakirah yadullu ala al-makna asya'i, yang menunjukkan atas makna yang meluas. Tapi ada juga nakirah yang mengalami taksis, pengerucutan makna. Contohnya ketika dikasih na'at atau diidhofahkan ke isim nakirah. Contohnya kitabu talibin, kitab siswa, kitabnya seorang siswa. Maka di sini kata kitab diidhofahkan ke isim nakirah, maka dia masih nakirah tapi mengalami taksis atau pengerucutan makna. Tentunya tingkatannya berbeda. Kadar nakirahnya beda antara nakirah yang tidak mengalami taksis dengan nakirah yang mengalami taksis. Kembali ke permasalahan. Wan nakiratu naw'ani. Isim nakirah itu ada dua jenis. Al-awalu, yang pertama, ma yaqbalu al wa tu'athiru fihi at-ta'rifa. Yang pertama adalah isim nakirah yang dia bisa menerima al, bisa menerima alif lam, wa tu'athiru fihi at-ta'rifa, sehingga alif lamnya ini tu'athir, memberikan pengaruh fihi pada isim nakirah tersebut. Apa pengaruhnya? At-ta'rifa, isim nakirahnya jadi ma'rifat. Contohnya adalah isim nakirah kitabun, rajulun, takulu, kemudian engkau juga bisa katakan ketika engkau lekatkan ketika engkau lekatkan al, maka menjadi ar-rajul dan al-kitab. Contoh dalam kalimat ar-rajulu suja'un, laki-laki itu pemberani. Al-kitabu nafisun. Tapi itu adalah jenis yang pertama, yaitu isim nakirah yang dia bisa menerima al sehingga jadi ma'rifah. Nah, ini yang kedua, ma yaqa'u mauqi'a ma yaqbalu al. Isim nakirah yang dia menggantikan isim yang dia statusnya nakirah. Dan statusnya nakirah, pertimbangannya adalah karena dia menggantikan isim yang bisa dimasuki al. Nah, karena dia menggantikan isim
dari isim yang bisa dimasuki al. Contohnya adalah tazu. Kata zu itu nggak bisa ditambahi alif lam. Tapi karena kata zu di sini bimakna sahibin. Zu yang maknanya sahib, pemilik, dan kata sahib ini bisa ditambahi alif lam, as-sahib. Maka zu ini adalah pengganti dari kata yang bisa dimasuki alif lam, yaitu kata sahib. Contoh dalam kalimat ja'a dzu ilmin. Telah datang seseorang yang kaya. Seseorang yang berilmu. Maka di sini dzu ilmin ini nakirah. Ini nakirah. Meskipun di sini dzu-nya tidak bisa dimasuki alif lam, tapi karena dia sebagai ganti dari kata sahib dan supaya bisa ada alif lamnya, maka ini termasuk dalam nakirah juga. Ai maksudnya adalah sahibu ilmin, ya pemilik ilmu atau orang yang berilmu. Fadu nakiratun, maka kata du di sini dia adalah isim nakirah. Wahia la taqbalu al. Dia memang betul nggak bisa menerima alif lam. Lakinnaha waqi'atun mauqi'a ma yaqbalu al wa huwa sahibun. Akan tetapi dia sebagai ganti dari kata yang bisa menerima al, yaitu sebagai ganti dari kata sahib. Kemudian al-qismu asani ma'rifatun. Jenis yang kedua adalah isim ma'rifah. Wahya ismun yadulu ala syai'in wahidin muayyanin. Dia adalah isim yang menunjukkan atas suatu hal yang sudah tertentu, sudah spesifik. Mislu contohnya adalah anta mukhlisun. Engkau adalah orang yang ikhlas. Wal ma'rifatu naw'ani. Isim ma'rifah ada dua jenis. Al-awalu yang pertama. Ma la yaqbalu al wa la yaqa'u mauqi'a ma yaqbaluha. Kata-kata yang dia bisa kata-kata yang dia tidak menerima alif lam wa la yaqa'u mauqi'a ma yaqbaluha. Tidak pula sebagai ganti kata yang bisa menerima alif lam. Contohnya adalah ja'a aliyun, telah datang aliyun. Maka di sini kata aliyun ini enggak bisa kita bilang al-ali. Dan juga aliyun ini bukan ganti dari kata yang bisa menerima alif lam. Ini yang kedua, mayak balu al, walakinnaha la tu'athiru fihi at-ta'rifa. Kata-kata yang ma'rifah, isimnya ma'rifah yang dia bisa menerima al, tapi alnya di sini tidak mengakibatkan ma'rifahnya isim tersebut. Contohnya adalah kata abbasun. Engkau boleh lekatkan alif lam sehingga engkau katakan ja'a al-abbasu. Abbas telah datang. Lakinnaha ghairu mu'arrifatin, akan tetapi alif lam yang terletak pada kata al-abbas ini ghairu mu'arrifatin, tidak berfungsi mema'rifatkan isim. Li'annahu ma'rifatun bil alamiyati, karena kata abbas ini sudah ma'rifah. Kenapa dia ma'rifah? Karena dia al-alamiyah, karena dia nama person, nama orang. Wa sayati dzalika insyaallahu fi babihi, dan akan datang penjelasannya. Penjelasan hal tersebut insyaallah di babnya tersendiri. Wal ma'arifu sab'atu aqsamin. Ma'rifah ada 7 macam. Al-awwalu yang pertama adalah ad-dhamiru dhamir. Mithlu ana anta huwa. Wa huwa a'raful ma'arifi wa ashadduha tamyizan li musammahu ba'da lafzi Allahu wa dhamirihi. Dan dhamir ini merupakan a'raful ma'arif, isim ma'rifah yang paling ma'rifah dan yang paling bisa tamyizan, membedakan li musammahu untuk kata benda yang ditunjuk dengan dhamir tersebut. Dia statusnya a'raful ma'arif setelah lafaz jalalah Allah dan juga dhamir yang menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya a'raful ma'arif itu adalah lafaz Allah dan juga dhamir yang kembalinya kepada lafaz Allah. Ya, dhamir ana yang kembalinya kepada Allah, dhamir huwa yang kembalinya kepada Allah, dhamir nahnu yang kembalinya kepada Allah. Maka itu adalah a'raful ma'arif, ma'rifah yang paling ma'rifah. Di bawah itu ada dhamir, namun dhamir sendiri pun nanti si tingkat ma'rifahnya beda-beda. Kemudian yang kedua, al-alamu, nama. Contoh adalah Khalid Zainab Makkah, baik nama orang ataupun nama tempat. Nah, salis yang ketiga adalah ismul isyarah, isim isyarah, contohnya hadza, hadhihi, haula. Kemudian yang keempat, isim mausul, contohnya alladzi, allati, alladina. Kemudian yang kelima, al-mu'arraf bi al, isim yang ma'rifatkan dengan alif lam. Contohnya adalah Alkitab, at-Talib. Kemudian yang keenam, al-mudhaf li ma'rifatin, mudhaf ke isim ma'rifah, mudhaf dari kata yang statusnya ma'rifah.
Contohnya adalah mudhaf ke dhamir dalam kalimat kitabi jadidun, kitabku baru. Kitabi mudhaf ke ma'rifah, yaitu mudhaf ke dhamir. Kalamu aliyin balighun, kalimat yang diucapkan oleh Ali merupakan kalimat yang mendalam. Maka kalamu aliyin ini mudhaf ke alam, mudhaf ke ma'rifah yaitu ke alam nama, yaitu Ali. Kemudian yang ketujuh, an-nakiratu al-maksudatu, nakirah maksudah. Baini anwa'il munada, dia termasuk di antara jenis munada. Contoh, ya talibu, ajib. Wahai murid, wahai siswa, ajib, jawablah. Idza kunta turidu wahidan muayyanan. Kasusnya adalah apabila engkau menginginkan murid tertentu untuk menjawab. Wa hadza makna qaulihi, dan ini adalah makna perkataan Ibnu Malik, nakiratun, qabil, dan seterusnya. Ai inan nakirata, sesungguhnya isim nakirah ismun yang merupakan isim qabilu lafzi al, yang dia bisa menerima lafaz al, kata atau lafz al alladhi yu'athiru fiha at-ta'rifa, yang efek ma'rifahnya isim tersebut. Waqi'un mauqi'a ma qad dzukira, atau dia menggantikan isim yang bisa dilekati oleh alif lam, yang diistilahkan oleh Ibnu Malik maqad dzukira, isim yang telah disebutkan tadi maksudnya adalah isim yang bisa dilekati alif lam. Ai maksudnya adalah mauqi al mu'athira, ya maksudnya adalah letak al yang berpengaruh tadi, maksudnya adalah isim yang dilekati alif lam. Wa ghairun nakirati, lawan dari nakirah, selain nakirah itu adalah ma'rifatun, isim ma'rifah. Kemudian beliau sebutkan anwa'aha, jenis-jenis isim ma'rifah, ada as-sabi'ah, kecuali poin yang ketujuh, yaitu nakirah maksudah. Walam yuratibha, beliau tidak menyebutkannya, tidak menyebutkannya dalam bait li boyikin nadmi nadhami, karena sempitnya nazam, karena ya nazamnya ini sempit, sehingga dia tidak sebutkan supaya nazamnya tidak kepanjangan. Wasyadkuru al-khamsata al-ula bitafsil, dia akan sebutkan 5 ma'rifah yang pertama tadi bitafsil secara rinci, mubtadi'an bi mabahis ad-dhamir, diawali dengan pembahasan dhamir. Amma sadisu wasabi, adapun poin yang keenam yaitu mudhaf ke ma'rifah, wasabi yang ketujuh itu nakirah al-maksudah, fa nusiru ilaihima, maka kita akan nusir ilaihima, isyaratkan, itu jelaskan dengan ringkas kedua poin tersebut fi akhiri babil mu'arrafi di akhir bab yang membahas tentang al-mu'arraf bi al, insyaallah. Kemudian ada footnote. Intinya footnote ini menjelaskan bahwasanya untuk isim ma'rifah pun tingkatannya tidak selevel. Ada a'raful ma'arif, ada ma'rifah yang paling ma'rifah, tadi kita katakan lafaz Allah dan juga dhamir yang merujuk pada lafaz Allah. Kemudian setelah itu dhamir pun tidak satu level. Dhamir yang paling ma'rifah itu adalah ana, kemudian setelah itu anta, dan seterusnya. Jadi ada tingkatan untuk kema'rifatannya. Baik, ifatal iman rahimani wa rahimakumullah, berarti telah selesai pembahasan kita untuk nakirah dan ma'rifah secara ringkas. Insyaallah kita lanjutkan ke bait ke-54 di pertemuan mendatang. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.